Sekarang kita telah memasuki video akhir, yaitu tahap deployment menggunakan Niaga Hoster. Nanti hasil akhirnya itu kalian bisa mengakses situs kalian secara online. Contohnya seperti ini. Ini saya menggunakan domain pribadi saya, terus menggunakan subdomain personal. Di bagian linksnya juga sudah bisa diakses seperti ini. Di sini kalian nanti bisa mengakses situs Niaga Hoster. Nanti saya sediakan di deskripsi untuk linknya agar tinggal klik saja di sana. Kemudian ketika sudah masuk ke halaman Niaga Hoster ini, pilih menu hosting, kemudian pilih unlimited hosting. Di sini tuh kalian bisa melihat eh, bahasa pemrograman apa atau framework apa saja yang disupport oleh Niaga Hoster. Karena kita menggunakan Laravel, Laravel ini disupport oleh Niaga Hoster gitu. Jadi tidak usah khawatir apakah deployment kita akan gagal atau tidak. Karena kalau sudah tercantum di sini, kemungkinan berhasilnya itu 100%. Asalkan konfigurasinya benar. Di sini kalian bisa pilih paket web hosting sesuai dengan kebutuhan. Ada paket bayi, pelajar, personal, dan bisnis. Kalau saran saya, biasanya itu menggunakan paket personal. Jika diklik, harga paket personal selama 3 tahun itu adalah 752.400 dengan perpanjangan sebesar 3,5 juta per 3 tahun. Kalau misalkan dicek di pelajar untuk 3 tahun harganya itu lebih mahal daripada paket personal gitu, tapi dikembalikan lagi ke kebutuhan kalian. Jika ingin coba-coba bisa yang 1 bulan dulu atau 1 tahun, tapi saran saya kalau kalian memiliki uang berlebih bisa memilih durasi paket 3 tahun karena sudah gratis domain selama 1 tahun dan biayanya lebih murah. Kenapa saya tidak menyarankan hosting gratisan? Karena terkadang hosting gratisan sejauh yang saya pernah pakai itu kadang sering down gitu, dan sampai-sampai websitenya itu pernah hilang karena terhapus entah karena apa gitu. Jadi saran saya mending langsung beli hosting yang terpercaya saja. Karena saya biasa menggunakan Niaga Hoster, saya memilih paket personal ini. Nanti ketika kalian ingin beli, tinggal pilih saja paketnya, terus pilih tahunnya, mau berapa tahun, 1 bulan, 1 tahun, atau 3 tahun. Nah, baru di sini dituliskan nama domainnya. Jadi misalkan mau nama kalian, contohnya saya airfront.com, nanti dicek domain. Kalau misalkan tersedia, nanti terlihat biayanya itu gratis karena di paket personal sudah gratis domain selama 1 tahun dengan perpanjangan 120.000 per tahunnya. Jika sudah, nanti kalian tambahkan ke cart, lalu klik lanjutkan di sini. Nanti kalian lanjutkan saja proses transaksinya. Nanti kalian akan disuruh untuk membayar lewat bank yang kalian pilih gitu. Biasanya saya menggunakan BCA, nanti ada info cara transfernya seperti apa. Nanti ketika sudah selesai, otomatis kalian akan disuruh buat akun di Niaga Hosternya. Contohnya ini saya coba masuk ke member area saya dulu. Nanti tampilannya itu seperti ini member areanya gitu. Ini tampilan member area saya di Niaga Hoster. Saya coba buka saja cPanel saya agar saya coba demokan bagaimana cara mendeploy menggunakan Niaga Hoster ini. Oh ya, untuk unlimited hosting tadi itu adalah produk shared hosting.
yang artinya kita berbagi resource dengan orang lain di server yang sama gitu. Jadi biayanya itu jauh lebih murah daripada cloud hosting dan VPS. Kalau misalkan kalian lihat di situs yang sama, terus kalian coba cek cloud hosting, biayanya itu lebih mahal untuk cloud hosting. Jika kalian cek di pilih paketnya, untuk yang paling basic saja, 1 tahun itu 1,5 juta gitu. Untuk yang paling basic paketnya. Kalau misalkan VPS itu jauh lebih mahal lagi. Kalian bisa lihat di paketnya itu, di paling kecil saja yang paket nano, biayanya itu 1,1 juta gitu. Jadi mengapa saya sarankan bagi kalian yang masih coba-coba, mending pilih paket unlimited hosting aja. Jadi meskipun resource-nya berbagi dengan orang lain, tetapi masih bisa diakses oleh eh, sedikitnya itu sekitar 135.000 pengunjung per bulannya gitu. Jadi bagi kalian yang masih coba-coba, ini masih worth it untuk digunakan. Setelah itu saya lanjut lagi ke pembahasan cara deployment di Niaga Hoster. Di sini saya masuk ke kelola hosting, lalu masuk ke si panel yang paling bawah ini, diklik lihat semua fitur si panelnya. Nah, di sini ketika sudah masuk ke si panelnya, kita buka subdomain agar eh, website yang saya gunakan itu jadinya seperti ini, personaldevelop.id. Develop ID itu domain saya, personalnya itu subdomain saya gitu. Jadi domainnya bisa jadi ada extendable domain gitu. Jadi satu domain tapi bisa digunakan beberapa kali menggunakan subdomain ini. Contohnya saya coba buatkan satu lagi, personal personal 2 saja. Personal 2, saya coba create untuk di subdomainnya. Nanti kalian bisa sesuaikan subdomainnya mau seperti apa. Ini masih proses untuk pengerjaan di backgroundnya, Mas. Nah, kalau sudah gini, subdomainnya sudah selesai dibuat. Saya coba copy paste di URL. Apakah oke? Pakai HTTP biasa. Oke, tidak bisa dipakai subdomainnya. Kalau gitu, saya coba cek subdomain lain seperti pribadi saja, pakai bahasa Indonesia karena personal yang ini sudah dipakai sebelumnya sama saya. Pribadi, saya create subdomainnya. Ini masih loading. Nah, saya coba copy paste di sini. Apakah sudah terbuat untuk domainnya? Ternyata belum juga. Ya, masih belum. Saya coba tunggu dulu. Karena masih belum, saya coba cek di DNS checkernya dulu. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan kalian ragu apakah sudah terbuat atau tidak, kalian bisa cek di dnschecker.org seperti ini, lalu ketikan subdomainnya yang tadi, karena kan dari tadi masih error seperti ini kan. Terus kita cek di sini, kalau misalkan sudah dicentang ini berarti sudah oke,
sudah terbuat subdomainnya. Kalau misalkan diakses lagi jadi seperti ini. Jadi tampilannya itu sudah 404, jadi setidaknya sudah bisa diakses untuk subdomainnya. Kemudian saya coba cek yang subdomain tadi, yang pribadi.develop.id. Saya buka file manajernya. Nah, ini adalah file manager dari subdomain saya yang tadi pribadi.develop.id. Karena yang personal.develop.id sudah pernah saya buat gitu ya untuk persiapan course ini. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja yang pribadi.develop.id. Saya coba hapus untuk file yang ada di folder tersebut. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Kita stop dulu untuk web personalnya. Nah, di sini di terminal Visual Studio Code kita ketikkan npm run build dulu agar si Tailwind CSS-nya itu bisa diakses oleh website kita di Niaga Hoster nanti. Kemudian selanjutnya itu kita coba buka dulu project kita. Saya coba ini yang web personal. Saya coba kompres menjadi zip di sini. Nah, ketika sudah di zip, nanti project kalian juga di zip seperti ini. Kita upload di bagian sini. Kita upload ke sini, tinggal drag and drop saja. Kita tunggu untuk prosesnya. Ini tergantung dari internet juga apakah cepat atau tidak gitu ya. Ini kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, klik go back saja di sini. Nah, nanti di bagian ini diekstrak saja si file zipnya, terus diekstrak ke path yang tadi. Karena saya menggunakan subdomain pribadi, jadi otomatis diarahkan ke sini, diekstrak file saja. Kemudian kalau sudah, kita reload. Kemudian web personal.zip ini kita hapus saja, delete. Nah, kalau sudah, kita buka web personal tadi, terus pilih select all, terus pilih move, terus pastikan si path-nya itu web personalnya dihapus gitu, biar di folder subdomain pribadi ini aja. Dipilih move file, nanti otomatis dipindahkan ke folder sebelumnya. Kita klik up one level biar masuk ke path public HTML pribadi ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita hapus dulu untuk folder yang tadi web personal karena kita sudah tidak membutuhkannya. Nah, setelah ini selanjutnya itu kita buat satu file baru bernama htaccess. Htaccess ini berguna agar website kita itu dapat diakses oleh orang lain gitu. Di create new file saja. Saya coba buka dulu si htaccess-nya itu, di klik kanan, di edit. Terus di sini ketikan
write engine on, kemudian rewrite condition. Sebentar, saya coba copy saja dari file saya sebelumnya agar tidak ada kesalahan karena uh, lumayan banyak karakter. Ini adalah config agar Laravel bisa diakses di shared hosting. Nanti coba copy paste saja di deskripsi agar tidak salah ketik. Nanti di save file saja seperti ini, di close. Setelah itu di bagian yang tadi di sini tambahkan lagi file index.php di folder subdomain tadi. Nah, di index.php ini klik kanan edit, nanti copy paste saja sintaks ini. Jadi ini tuh biar sama config agar si project Laravel bisa diakses oleh orang lain di set hosting ini. Setelah itu, setelah pembuatan dua file itu, kita edit file env-nya. Kita edit ini. Nah, kita ganti app debug-nya itu menjadi false dan app env-nya itu menjadi production karena kita sudah ada di tahap deployment gitu, bukan di localhost lagi. Kemudian untuk app URL-nya juga sesuaikan dengan full link dari kalian, dari situs kalian gitu. Karena saya menggunakan pribadi.develop.id, maka URL-nya itu seperti ini. Kalau misalkan pakai personal.develop.id maka di set seperti ini. Jadi sesuaikan dengan URL domain kalian. Kalau sudah di save, setelah itu saya akan coba cek di sini dengan refresh. Nah, sudah berhasil terdeploy. Jadi itulah cara-cara bagaimana mendeploy project Laravel di Niaga Hoster. Kalau kalian cek links halaman listnya juga sudah bisa diakses seperti ini, dan website ini juga sudah bisa diakses di HP. Jadi tampilannya itu tidak akan pecah juga. Saya coba dulu di sini di HP saya, nanti saya coba sertakan screenshotnya. Develop.id. Nah, bentar. Saya coba kirim lewat ya, nanti kalian bisa cek di deskripsi saja untuk tampilan di HP-nya. Singkatnya, kalau misalkan di sini kalian bisa cek lewat inspect element. Kalau kalian mau coba cek juga, kalian bisa ketikkan situs ini di handphone kalian gitu. Bisa pribadi.develop.id, bisa di personal.develop.id gitu. Jadi itulah langkah-langkah bagaimana mendeploy project Laravel di Niaga Hoster. Jadi intinya itu buat subdomainnya dulu. Setelah subdomain terbuat, kita jalankan npm run build,
agar si Tailwind CSS-nya itu bisa diakses oleh halaman kita di Niaga Hoster ini. Setelah itu kompres filenya jadi zip, terus upload. Terus kalau udah diupload, dipastikan si file-filenya itu ada di subdomainnya. Kemudian tambahkan file htaccess ini dan index.php dan update.env, maka hasilnya kalian sudah bisa mendeploy situs atau project Laravel kalian ke Niaga Hoster. Itulah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan itu eh, tidak terlalu cepat juga gitu. Jika kalian masih mengalami kendala atau ada pertanyaan atau saran, kalian bisa memberikan saran dan pertanyaan itu di grup Discord saja ya, karena saya coba coba apa namanya? Coba satu wadahkan saja di Discord gitu, karena Discord banyak fitur-fiturnya. Ataupun jika kalian ingin bertanya secara pribadi kepada saya, kalian bisa mengakses Instagram develop.id ataupun juga IG pribadi saya Erfran Darmawan gitu. Takutnya kalau di Discord karena terlalu banyak chatnya, takut tidak terlihat oleh saya. Seperti itu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sukses developer Indonesia. Tetap belajar, tetap semangat. Sampai jumpa.